Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Perilaku bejat dilakukan oleh seorang guru ngaji berinisial MMS, 52 tahun, di kota Depok, Jawa Barat. Mirisnya, meski telah memiliki 2 orang istri, pelaku mencabuli 10 murid berusia belia yang kerap mengaji di majelis taklim binaannya. MMS usia 52 tahun harus berurusan dengan kepolisian usai mendapat laporan warga atas kasus pencabulan terhadap anaknya. Guru ngaji di Majelis Taklim Fisabilillah BJ Depok itu diketahui telah mencabuli 10 anak muridnya yang masih di bawah umur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyebut, tersangka MMS telah beraksi sejak Oktober 2021 hingga Selasa 14 Desember 2021. Sudah melapor sebanyak 10 korban anak perempuan dengan rentan usia 10 hingga 15 tahun. 20 orang saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Kejadian ini, langkah-langkah yang sudah dilakukan tentunya sudah dilakukan visum, kemudian pemeriksaan terhadap para saksi korban, kemudian juga melakukan bantuan pendampingan terhadap para korban melalui unit pelindungan perempuan dan anak Polres Metro Depok. Kemudian juga tentunya adalah pengungkapan kasus ini dengan menangkap tersangka. Ironisnya, aksi pencabulan itu dilakukan dalam ruangan majelis taklim yang biasanya digunakan untuk mengaji. Tak hanya iming-iming uang Rp10.000, MMS juga kerap mengancam korbannya setiap kali berbuat cabul. Entah apa yang dipikirkan MMS, padahal pelaku sudah memiliki 2 orang istri dan anak yang dewasa. Saksi selain dari korban ada 10, orang tuanya juga, kemudian dari pihak majelis taklim ya sekitar 20 lah. Sampai saat ini sih pengakuannya khilaf, ya pengakuannya khilaf aja. Dilihat dari pemeriksaan secara ini ya, kita lihat secara kasat mata normal, menjawab, mengakui perbuatan segala macam. Saya pikir orang ini masih normal. Atas perbuatannya, MMS dijerat dengan pasal 76 Jungto pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp5 miliar. Dari Depok, Jawa Barat, Sidarta Agung, Metro TV. Pemirsa, bagaimana penanganan para korban dan bisakah pelaku pencabulan ini dihukum maksimal? Saya akan berbincang langsung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogan Hirus Baruno. Selamat malam, Pak Yogan. Selamat malam, Mbak. Pak Yogan, bagaimana penanganan para korban? Ya, jadi untuk para korban kita lakukan juga trauma healing karena beberapa juga terganggu psikisnya. Dari pihak Kemenkes juga akan memberikan bantuan terkait trauma healing tersebut, Mbak. Jadi sementara masih kita berikan bantuan sampai dengan kembali normal. Bagaimana akhirnya bisa terungkap ada 10 korban, Pak? Ya, diawali dari salah satu korban yang melapor kepada ibunya. Kemudian ibunya ini mencari informasi kepada ibu-ibu yang lain dan ternyata didapati ada beberapa korban juga yang mengalami hal yang sama. Sehingga kemudian melaporkan kepada kami, Polres Metro Depok, untuk kemudian kami amankan tersangka karena untuk dilakukan pengamanan apabila nanti disinyalir akan dihakimi massa, Mbak. Baik, aksi pencabulan katanya dimulai sejak Oktober 2021 ya, Pak. Kapan korban pertama melapor ke polisi? Ya, jadi korban pertama melapor ke polisi hari Minggu kemarin, Mbak, tanggal 12 ya, hari tanggal 12 Desember kemarin melaporkan malam hari kepada kami setelah adanya salah satu anak yang melapor kepada orang tuanya. Sehingga pada saat itu juga langsung kita amankan untuk tersangka. Oke, benarkah Pak hanya 10 korban atau masih ada kemungkinan lebih korbannya? Ya, sampai saat ini yang masih mau memberikan keterangan adalah sejumlah 10 orang. Nah, sedangkan majelis taklim tersebut berjumlah 70 orang muridnya. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada korban lain. Makanya sekarang kita dalami lagi terus dari termasuk penyidik perempuan dan anak dari pengakuan kita untuk mencari informasi apakah masih ada korban-korban lain yang belum mau memberikan kesaksian untuk bisa dapat memberikan kesaksian di Polres Metro Depok. Oke. MMS ini sebetulnya sudah berapa lama, Pak, menjadi guru ngaji di Majelis Taklim di BJ Depok? Ya, jadi sekitar 2 tahunan sudah di situ. Dia juga sudah mengontrak di dekat situ juga bersama istri keduanya. Demikian.
Sudah 2 tahunan, lalu benarkah aksi pencabulan yang dilakukan tersangka ini baru dimulai sejak Oktober atau masih ada kemungkinan sudah sejak lebih lama lagi, Pak? Ya, menurut pengakuan tersangka memang mulai Oktober 2021. Namun ada salah satu orang tua korban yang belum memberikan laporan secara resmi, dia menyatakan bahwa anaknya dicabuli juga di sekitar bulan Juni. Makanya nanti kita dalami semua terkait informasi tersebut. Oke. Apakah selama ini perbuatan pelaku ini tidak diketahui atau tidak ada orang lain, Pak, di majelis taklim tersebut yang orang dewasa ya, yang mengetahui perbuatan ini? Ya, jadi memang di majelis taklim tersebut ada beberapa guru yang sudah memiliki sesi pelajarannya masing-masing. Nah, kebetulan MMS ini memiliki sesi pelajaran di jam 5 sore sampai dengan jam maghrib lah, sampai dengan begitu. Nah, pada saat MMS ini mengajar memang sendirian, hanya ada murid-muridnya saja. Jadi kadang murid-murid itu dilecehkan saat pelajaran di kelas, maupun ada juga yang dibawa ke ruangan yang kita bisa sebut ruangan konsultasi atau ruang istirahat beliau, disitulah dilakukan pencabulan. Pak Yogen, terakhir saat ini kan pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga KUHP ya Pak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Apakah pelaku ini bisa dihukum lebih berat lagi dari itu, misalnya sampai hukuman kebiri, Pak? Ya, kalau terkait masalah hukuman nanti kan dari pihak hakim yang akan memutuskan vonisnya. Namun memang kalau pelaku adalah merupakan orang tua atau wali ataupun merupakan tenaga pengajar, maka hukumannya bisa ditambahkan sepertiga dari ancaman hukuman yang ada. Nah, nanti biar hakim yang memutuskan apakah hukuman yang lebih pantas terhadap pelaku, Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Yogen atas waktunya bersama kami di Prime Time News hari ini.